Gua mau lu duduk dulu di sini. Serius, duduk aja. Nggak usah jawab apa-apa, nggak usah mikir ini tentang lu atau bukan, nggak usah ngerasa harus nyocokin cerita ini sama hidup lu. Duduk aja. Karena cerita ini bukan tipe cerita yang datang sambil nunjuk hidung lu dan bilang, ini loh, ini tentang lu. Cerita ini lebih kayak suara pelan yang biasanya baru kedengeran pas lu sendirian. Pas malam udah terlalu sepi, pas layar HP lu mati, dan pikiran lu akhirnya nggak punya tempat buat kabur lagi. Cerita ini dikumpulin bukan dari satu orang, bukan dari satu kejadian besar yang dramatis. Cerita ini dikumpulin dari ratusan potongan kecil, dari DM-DM yang datang tengah malam, dari email panjang yang dibuka dengan kalimat permintaan maaf, dari orang-orang yang bahkan sebelum cerita udah ngerasa bersalah duluan. Maaf ya kalau ceritanya kepanjangan, maaf kalau ini kedengerannya lebay, maaf kalau sebenarnya ini bukan masalah besar. Dan setiap kali gue baca kata maaf di awal cerita, ada satu pikiran yang selalu muncul di kepala gue. Kenapa ya? Orang yang paling terluka, justru yang paling sering minta maaf. Makanya sebelum cerita ini jalan lebih jauh, gue mau bilang satu hal yang penting. Lu nggak perlu minta maaf buat cerita yang berat. Lu nggak perlu minta izin buat ngerasa sakit. Lu nggak perlu bukti dulu kalau luka lu itu cukup parah baru layak diceritain. Cerita ini juga bukan ruang buat ngadu nasib, bukan buat nyari siapa yang paling menderita, dan bukan buat nyalahin siapapun. Ini cuma ruang buat suara-suara yang selama ini ditelan sendiri, ruang buat hal-hal yang lama dipendem, akhirnya boleh keluar tanpa dihakimi. Ada satu kalimat yang muncul berulang-ulang di cerita-cerita ini, dengan versi yang beda-beda, tapi rasanya sama. Gua nggak tahu ini salah atau enggak. Ada yang bilang, gua nggak tahu ini toksik atau enggak. Ada yang bilang, sebenarnya dia baik, tapi, dan hampir selalu, bagian setelah kata tapi itu jauh lebih panjang dari semua pembelaannya. Disitulah kebingungan mulai kelihatan. Karena kebanyakan hubungan yang melukai nggak datang sambil teriak, gua bakal nyakitin lu. Enggak. Hubungan yang melukai biasanya datang sambil senyum, sambil perhatian, sambil bikin lu ngerasa spesial. Dan disitulah jebakannya. Karena waktu orang di luar nanya, kenapa sih nggak dari awal cabut aja? Mereka sering lupa satu hal sederhana tapi penting. Dari awal, lu nggak tahu ini bakal berakhir kayak gini. Lu nggak masuk hubungan sambil bawa catatan merah. Lu masuk karena satu alasan yang sangat manusiawi. Lu pengen dicintai, lu pengen dipilih, lu pengen ngerasa cukup di mata seseorang. Hampir semua cerita dimulai dari tempat yang sama. Awalnya baik, hangat, kadang malah indah. Ada yang bilang, dia orang pertama yang bikin gua ngerasa dipilih. Ada yang bilang, baru sama dia gua ngerasa cukup. Dan buat orang yang seumur hidupnya sering ngerasa kurang, perasaan cukup itu bukan sekedar nyaman, tapi candu. Karena untuk pertama kalinya, lu nggak lagi ngerasa harus kejar-kejaran sama standar orang lain. Perhatiannya intens, pesannya rajin, lu dicari, lu ditanyain, detail kecil tentang lu diingat. Dan di kepala lu, semua itu bukan tanda bahaya. Itu perhatian, itu kepedulian. Karena siapa sih yang nggak pengen jadi penting buat seseorang? Siapa sih yang nggak pengen ada satu orang di dunia ini yang bener-bener merhatiin? Pelan-pelan, tanpa pengumuman, ada yang berubah. Bukan drastis, bukan kejadian besar yang langsung bikin lu sadar, lebih kayak geser dikit. Awalnya dia cuma pengen tahu lu di mana, lalu pengen tahu lu sama siapa. Lalu mulai nanya dengan nada yang sedikit beda. Lu ngapain sama dia? Ngapain sih masih kontak sama temen lu itu? Dan anehnya, setiap pertanyaan selalu dibungkus alasan yang kedengarannya masuk akal. Katanya cuma khawatir, katanya takut kehilangan, katanya sayang. Dan karena dibungkus kata sayang, lu telan semuanya. Lu mulai meyakinkan diri sendiri. Ah, mungkin dia cuma takut kehilangan. Mungkin ini normal. Mungkin gua aja yang kebanyakan mikir. Padahal tanpa sadar, ada sesuatu yang mulai terkikis pelan-pelan. Bukan hubungan, tapi ruang gerak lu, suara lu, diri lu sendiri. Nggak ada yang langsung kehilangan diri sepenuhnya. Yang ada itu kompromi kecil yang terus bertambah. Lu berhenti pakai baju tertentu karena nggak pengen ribut. Lu mulai jarang cerita ke temen karena capek jelasin. Lu mikir dulu sebelum ngomong. Lu nimbang dulu sebelum jujur. Dan semua itu lu lakuin bukan karena ada paksaan langsung, tapi karena lu pengen hubungan ini jalan. Di titik itu, lu belum ngerasa terjebak. Lu malah ngerasa dewasa, ngerasa bisa ngalah, ngerasa ini namanya usaha.
Padahal kalau ditarik garis lurus, yang sebenarnya lagi terjadi adalah lu lagi latihan buat menghilang pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, tanpa drama, tanpa teriak. Sampai suatu hari, lu bangun dan ngerasa ada yang beda, tapi lu nggak bisa jelasin apa. Banyak yang akhirnya nulis ke gue dengan kalimat yang mirip. Gue ngerasa berubah, gue jadi pendiam, gue jadi takut salah. Dan yang paling bikin sedih, mereka sering nyalahin diri sendiri duluan. Mereka bilang mungkin mereka ribet, mungkin mereka terlalu sensitif, mungkin mereka yang kebanyakan nuntut. Padahal kenyataannya, lu bukan terlalu sensitif, lu cuma lagi hidup di lingkungan yang bikin lu harus terus berjaga. Di lingkungan kayak gitu, apapun reaksi lu selalu bisa jadi masalah. Ketawa salah, diam juga salah, akhirnya lu capek. Tapi capek yang kayak gini jarang kelihatan dari luar. Dari luar lu masih berfungsi, masih ketawa, masih kerja, masih jawab chat. Tapi di dalam ada bagian dari diri lu yang mulai mengecil. Ada momen tertentu yang sering muncul di cerita-cerita ini. Momen ketika lu pengen ngomong sesuatu yang penting, tapi kalimatnya mati sebelum keluar dari mulut. Bukan karena lu nggak tahu mau bilang apa, tapi karena lu udah bisa nebak endingnya. Nanti juga gua yang disalahin. Percuma, nggak bakal didengar. Dan di situ bahaya mulai. Karena saat lu berhenti bersuara, orang lain mulai ngisi ruang itu. Mereka yang mulai nentuin mana yang masuk akal dan mana yang lebay. Mereka yang mulai nentuin versi realita. Dan lama-lama, tanpa lu sadari, lu ikut percaya sama versi itu. Sampai di satu titik, lu nggak lagi percaya sama perasaan sendiri. Kalau sampai di titik ini lu ngerasa, ini kayak kenal, tapi gua nggak yakin, itu wajar. Cerita ini nggak minta lu langsung sadar, nggak minta lu langsung mengaku. Cerita ini cuma pengen duduk di samping lu dan bilang pelan-pelan, lu nggak gila, lu nggak lebay, dan lu nggak sendirian. Banyak orang mikir luka itu selalu datang dari kejadian besar, dari kekerasan yang kelihatan, dari bentakan yang keras, dari pukulan yang ninggalin bekas. Padahal, banyak luka paling dalam justru datang dari tempat yang kelihatannya aman, dari rumah, dari tempat yang harusnya jadi tempat pulang. Banyak cerita yang masuk ke gua nggak pernah dibuka dengan kalimat, gua dipukul tiap hari, atau gua dikunci di kamar. Yang paling sering muncul justru kalimat sederhana yang kelihatannya biasa aja, tapi berat banget kalau dipikirin. Di rumah, gua nggak pernah ngerasa dianggap. Dan luka yang kayak gini itu aneh. Dia nggak kelihatan, tapi tumbuhnya pelan-pelan, kayak jamur di dinding yang lembab. Nggak langsung bikin roboh, tapi lama-lama ngerusak semuanya. Ada satu cerita yang lama banget nyangkut di kepala gua. Dia bilang sejak kecil rumahnya selalu rame. Ada suara TV, ada suara orang ngobrol, ada suara piring, ada suara pintu. Tapi nggak pernah ada suara yang benar-benar manggil dia. Kalau dia diam, nggak ada yang nyari. Kalau dia sakit, dianggap drama. Kalau dia senang, dibilang lebay. Dan tanpa pernah ada yang bilang secara langsung, dia belajar satu hal penting. Biar aman, gua harus nggak ribut. Dari situ banyak anak tumbuh bukan jadi pendiam, tapi jadi menghilang dari dirinya sendiri. Mereka belajar menekan perasaan sebelum sempat keluar. Mereka belajar membaca ruangan lebih cepat daripada membaca diri sendiri. Mereka jadi ahli menyesuaikan diri, tapi kehilangan kemampuan buat nanya, sebenarnya gua kenapa? Lu pernah ngerasa kayak gini nggak? Lagi capek, lagi sedih, lagi pengen nangis, tapi mulut lu nggak bisa ngomong apa-apa. Bukan karena lu nggak tahu mau bilang apa, tapi karena dari kecil lu diajarin satu aturan tak tertulis. Perasaan lu nggak penting. Banyak dari mereka tumbuh di rumah yang dari luar kelihatannya normal. Orang tuanya kerja, sekolah jalan, makan ada. Tapi secara emosional, rumah itu kosong. Dan luka emosional itu jahatnya pelan-pelan. Dia nggak bikin lu langsung jatuh, tapi bikin lu ragu sama diri sendiri tiap hari. Bikin lu mikir, gua ini kurang apa sih, tanpa tahu jawabannya. Ada yang cerita ke gua, dia nggak ingat kapan terakhir kali orang tuanya nanya, lu kenapa? Dan beneran nunggu jawabannya. Bukan nanya sambil lalu, bukan nanya sambil main HP, tapi nanya dan siap dengar. Dampaknya kelihatan jelas pas mereka dewasa. Mereka jadi orang yang gampang minta maaf padahal nggak salah. Takut banget ngecewain orang. Dan selalu ngerasa harus lebih. Padahal masalahnya bukan di mereka. Banyak dari mereka tumbuh dengan cinta yang bersyarat. Disayang kalau berprestasi. Dipuji kalau nurut. Diterima kalau nggak ngerepotin. Begitu mereka gagal, jatuh, atau capek, respon yang datang bukan pelukan, tapi nasihat dingin.
Makanya, dari awal jangan begitu. Dan buat anak kecil, kalimat itu rasanya kayak dunia runtuh pelan-pelan. Ada satu cerita kecil tapi kejam. Dia pernah pulang bawa nilai jelek. Dia berdiri di depan orang tuanya sambil gemetar. Bukan takut dimarahin, tapi takut kehilangan cinta. Dan sejak hari itu, otaknya nyatat satu rumus sederhana tapi merusak. Cinta sama dengan performa. Kalau gua bagus, gua layak disayang. Kalau gua gagal, gua sendirian. Rumus itu nggak berhenti di masa kecil. Dia ikut sampai dewasa. Mereka tumbuh jadi orang yang kerja sampai burnout, pacaran sampai kehilangan diri sendiri. Bertahan di hubungan rusak bukan karena bodoh, tapi karena dari kecil mereka diajarin satu hal. Ditinggal itu lebih sakit daripada disakiti. Makanya banyak dari mereka akhirnya masuk ke hubungan yang posesif, dingin, manipulatif, atau penuh silent treatment. Dan anehnya, itu nggak langsung terasa salah. Yang terasa justru familiar. Bukan nyaman, tapi familiar. Karena otak mereka bilang, oh, gue pernah hidup di kondisi kayak gini. Ada satu kalimat yang sering banget muncul di DM. Gue tahu ini nggak sehat, tapi gue nggak tahu cara hidup tanpa ini. Dan jujur aja, itu kalimat itu nusuk. Karena itu bukan soal cinta. Itu soal pola bertahan hidup. Banyak dari mereka bahkan gak sadar kalau mereka lagi disakiti, karena definisi disakiti di kepala mereka udah kacau. Gak diteriakin berarti masih mending, gak dipukul berarti masih aman, gak ditinggal berarti masih cinta. Padahal, cinta yang sehat gak bikin lo mengecil. Ada yang cerita ke gua, pas pasangannya ngilang berhari-hari, dia gak marah. Yang ada malah mikir, oh, gua pasti salah. Refleks pertamanya bukan nuntut penjelasan, tapi nyari kesalahan di diri sendiri. Karena dari kecil, itu yang mereka pelajari. Bagian paling sedih dari semua cerita ini adalah banyak dari mereka tumbuh jadi orang yang nggak tahu cara minta tolong. Kalau capek, dipendem. Kalau sedih, ditahan. Kalau hancur, pura-pura kuat. Dan mereka bangga sama itu. Sampai suatu hari, badan mereka nyerah. Ada yang tiba-tiba nangis di kamar mandi kantor. Ada yang tiba-tiba sesak nafas tanpa sebab. Ada yang nggak bisa tidur berminggu-minggu. Dan waktu mereka akhirnya cerita, respon yang sering mereka dapat cuma, lu terlalu sensitif. Padahal yang terjadi bukan sensitif, tapi akumulasi luka yang nggak pernah diberesin. Yang paling mereka butuhin sebenarnya bukan solusi, bukan nasihat, bukan ceramah. Cuma satu hal yang sederhana, tapi langka. Perasaan lu valid. Buat sebagian orang, kalimat itu baru pertama kali mereka dengar seumur hidup. Dan di titik ini, cerita mulai berubah arah. Bukan jadi lebih ringan, tapi jadi lebih jujur. Karena setelah sadar lukanya ada, pertanyaan berikutnya selalu sama. Terus, gua harus gimana? Dan jawaban buat itu nggak pernah instan. Ada satu fase yang hampir selalu datang terlambat di cerita-cerita ini. Fase marah. Bukan marah yang teriak-teriak. Bukan marah yang banting pintu. Tapi marah yang muncul pelan, diam-diam, dan sering bikin orang kaget sama dirinya sendiri. Marah yang datang setelah bertahun-tahun bertahan, setelah terlalu banyak memaklumi, setelah terlalu sering bilang, nggak apa-apa. Banyak orang takut sama rasa marah. Dari kecil mereka diajarin marah itu nggak sopan. Marah itu berlebihan. Marah itu bikin ditinggal. Jadi waktu marah itu akhirnya muncul, reaksi pertama bukan menerima, tapi menekan lagi. Gua nggak boleh marah. Gua harus ngerti. Dia juga capek. Dan kalimat-kalimat itu keluar otomatis, kayak refleks. Padahal marah itu bukan musuh. Marah itu alarm. Dia muncul bukan buat ngerusak, tapi buat ngasih tahu ada batas yang udah lama dilewatin. Masalahnya, karena alarm ini telat bunyinya, volumenya jadi gede. Dan waktu dia bunyi, lu malah bingung sendiri. Ada yang cerita ke gua. Suatu hari dia lagi sendirian di kamar. Gak ada ribut, gak ada konflik. Tiba-tiba dia nangis sambil gemetar. Bukan karena kejadian hari itu, tapi karena ingatan-ingatan lama yang numpuk. Kata-kata yang dulu dia telan. Perlakuan yang dulu dia anggap wajar. Dan di situ marahnya bukan ke orang lain dulu, tapi ke diri sendiri. Kenapa gua diam? Kenapa gua ngalah terus? Kenapa gua biarin ini kejadian selama ini? Marah ke diri sendiri itu yang paling capek. Karena lu jadi jaksa sekaligus terdakwa. Lu nyalahin diri sendiri sambil lupa satu hal penting. Dulu, versi diri lu itu cuma lagi berusaha bertahan dengan cara yang dia tahu. Dia bukan lemah. Dia cuma nggak punya pilihan lain waktu itu.
Di fase ini, banyak orang mulai lihat ulang masa lalu dengan kacamata baru. Hal-hal yang dulu dianggap sepele, sekarang kerasa nyesek. Candaan yang ternyata merendahkan, diam yang ternyata hukuman, perhatian yang ternyata kontrol. Dan proses ini nggak nyaman, karena sadar itu sakit. Ada yang bilang ke gua, rasanya kayak dikhianatin sama ingatan sendiri. Karena dulu lu percaya semua itu normal, dan sekarang lu harus nerima kenyataan kalau banyak hal yang lu terima itu sebenarnya nggak sehat. Di titik ini, marah sering bentrok sama rasa bersalah. Begitu lu mulai kesel, langsung muncul suara lama di kepala. Lu kok jahat sih? Dia udah banyak ngelakuin ini buat lu. Lu kurang bersyukur. Dan suara itu familiar, karena itu suara yang sama yang dulu bikin lu diam. Marah yang sehat itu nggak datang buat nyari siapa yang paling salah. Dia datang buat bilang, cukup. Cukup ditarik-tarik, cukup diperkecil, cukup dipaksa nerti sendirian. Tapi karena lu belum pernah diajarin cara marah yang sehat, ekspresinya sering kacau. Kadang menedak, kadang malah balik jadi sedih. Banyak yang ngerasa bersalah cuma karena mereka mulai punya pikiran buat ninggalin situasi yang nyakitin. Mereka ngerasa egois, ngerasa gagal, padahal keinginan buat pergi itu bukan tanda lu jahat, itu tanda lu mulai hidup. Ada momen tertentu yang jadi titik balik. Biasanya bukan kejadian besar, kadang cuma satu kalimat kecil, nada bicara yang merendahkan, atau respon dingin pas lu lagi rapuh. Dan di situ, ada suara kecil di dalam diri lu yang akhirnya ngomong, kok gue masih di sini ya? Suara itu nggak langsung bikin lu berani, tapi dia konsisten. Dia muncul lagi, dan semakin sering lu denger, semakin susah dia dibungkam. Di fase ini juga, banyak orang mulai ngerasa capek secara fisik. Badan gampang sakit, kepala sering berat, tidur nggak nyenyak. Karena emosi yang lama ditekan itu nggak hilang, dia pindah ke badan. Ada yang tiba-tiba alergi kambuh, ada yang mah makin parah, ada yang jantungnya sering deg-degan tanpa sebab. Dan dokter bilang semuanya baik-baik aja. Padahal yang lagi rusak itu bukan organ, tapi beban yang kebanyakan. Marah yang telat ini sering bikin hubungan jadi goyah, karena orang di sekitar lu terbiasa sama versi lu yang nurut. Begitu lu mulai pasang batas, mereka kaget. Mereka bilang, lu berubah. Mereka bilang lu sekarang egois, dan itu bikin lu ragu lagi. Tapi perubahan itu memang gak nyaman buat orang yang diuntungkan dari diamnya lu. Bagian ini berat, karena disinilah banyak orang nyerah. Bukan karena gak kuat, tapi karena bingung. Antara pengen berhenti tapi takut sendirian, antara pengen marah tapi takut ditinggal. Dan gak ada jawaban cepat buat dilema ini. Yang bisa dilakuin cuma satu, berhenti bohong sama diri sendiri. Akui kalau lu marah, akui kalau lu capek, akui kalau ada bagian dari hidup lu yang pengen diselamatkan. Marah ini bukan akhir cerita, dia cuma pintu. Pintu menuju fase berikutnya yang gak kalah sulit, belajar pasang batas. Pasang batas itu kedengerannya sederhana, tapi buat banyak orang, itu salah satu hal paling menakutkan. Bukan karena nggak tahu caranya, tapi karena sejak lama, batas selalu diasosiasiin sama kehilangan. Dari kecil mereka belajar, kalau terlalu banyak minta, nanti ditinggal. Kalau terlalu jujur, nanti disayang setengah-setengah. Jadi waktu dewasa dan harus bilang, gua nggak nyaman, badan mereka langsung tegang duluan. Banyak yang mikir pasang batas itu sama dengan bikin konflik. Padahal sebenarnya, pasang batas itu cuma jujur sama diri sendiri. Masalahnya, kejujuran itu sering bikin orang lain gak nyaman. Dan di situ, rasa bersalah muncul lagi. Ada yang cerita, pertama kali dia nolak permintaan pasangannya, tangannya gemetar. Bukan karena takut dimarahin, tapi karena takut dicintai lebih sedikit. Dan rasa takut itu valid, karena selama ini, cinta yang dia kenal memang selalu bersyarat. Belajar pasang batas itu proses coba-coba. Kadang kelewat keras, kadang terlalu lembek. Kadang lu akhirnya bilang iya lagi, padahal pengen bilang enggak. Dan itu nggak apa-apa. Ini bukan ujian lulus atau gagal. Ini latihan. Yang sering bikin orang mundur itu respon orang lain. Ada yang langsung defensif, ada yang playing victim, ada yang tiba-tiba dingin. Dan semua respon itu bikin lu mikir, tuh kan, gue jahat. Padahal yang berubah bukan lu. Yang berubah cuma dinamika yang dulu berat sebelah. Pas lu mulai punya batas, orang yang terbiasa ngelangkahin batas lu akan merasa kehilangan kontrol.
Dan kehilangan kontrol itu sering mereka samarkan jadi tuduhan. Lu sekarang beda, lu nggak kayak dulu. Dan kalimat itu kedengarannya sedih, tapi sebenarnya itu keluhan dari orang yang nggak lagi bebas ngatur lu. Bagian tersulit dari pasang batas adalah bertahan sama rasa bersalah setelahnya. Karena rasa bersalah itu nggak langsung hilang, dia tinggal, nongkrong di dada, bikin lu pengen minta maaf, padahal lu nggak salah. Disinilah lu perlu belajar satu hal penting. Rasa bersalah belum tentu tanda lu salah. Kadang itu cuma tanda lu lagi ninggalin pola lama. Pasang batas itu bukan buat menghukum siapapun, itu buat melindungi diri lu. Dan orang yang beneran peduli sama lu mungkin akan kaget di awal, tapi pelan-pelan belajar menyesuaikan. Yang nggak mau menyesuaikan, itu juga jawaban. Setelah pasang batas, ada fase yang jarang dibicarain. Sepi. Bukan sepi karena sendirian, tapi sepi karena kehilangan versi hidup yang lama. Rutinitas berubah, obrolan berkurang, dan ada ruang kosong yang tadinya diisi drama, sekarang hening. Banyak orang kaget sama fase ini. Mereka mikir setelah keluar dari hubungan atau pola yang nyakitin, hidup langsung lega. Padahal kenyataannya, seringkali yang datang duluan justru hampa. Ada yang bilang ke gua kangen, padahal gua tahu itu nggak sehat. Dan perasaan itu nggak bikin lu bodoh, itu bikin lu manusia. Karena otak lu belum terbiasa hidup tanpa ketegangan yang dulu lu sebut cinta. Kesepian di fase ini sering bikin orang pengen balik. Bukan karena lupa sakitnya, tapi karena lupa rasanya tenang. Tenang itu asing buat orang yang hidupnya lama di mode bertahan. Di titik ini, banyak yang mulai mempertanyakan identitasnya. Kalau gua nggak jadi penyelamat, gua siapa? Kalau gua nggak sibuk ngerti orang lain, gua ngapain? Pertanyaan-pertanyaan ini berat, tapi perlu. Rasa kosong itu sebenarnya ruang buat hal baru, tapi sebelum diisi, dia memang kerasa dingin. Pelan-pelan, setelah semua ribut di dalam kepala mulai reda, ada satu fase sunyi yang aneh. Bukan sunyi yang menekan, tapi sunyi yang jujur. Di fase ini, lu mulai dengar suara lu sendiri lagi. Belajar jadi tempat pulang buat diri sendiri itu bukan tentang self-love yang manis-manis. Ini tentang hal sederhana tapi konsisten. Tidur cukup, makan tanpa rasa bersalah, bilang capek tanpa minta izin. Ada yang pertama kali ngerasa aneh pas nggak perlu jelasin keputusan ke siapapun. Ada juga yang ngerasa bersalah karena hidupnya mulai tenang. Tapi tenang itu bukan tanda lu egois. Itu tanda sistem saraf lu akhirnya bisa istirahat. Di fase ini, luka lama masih kadang muncul. Tapi bedanya, sekarang lu nggak langsung nyalahin diri sendiri. Lu dengerin, lu rawat. Pelan-pelan, definisi cinta berubah. Dari yang dulu ribut, sekarang jadi aman. Dari yang dulu bikin cemas, sekarang bikin napas lega. Pulang itu bukan balik ke siapapun. Pulang itu balik ke diri sendiri. Ke versi lu yang dulu sempat ditinggal demi bertahan. Lu nggak tiba-tiba jadi utuh, tapi lu jadi lebih jujur. Dan kejujuran itu cukup buat mulai hidup lagi. Kalau sampai di akhir cerita ini lu ngerasa capek, itu wajar. Cerita ini berat karena dia mirip hidup banyak orang. Tapi satu hal yang penting buat diingat, lu nggak terlambat. Lu nggak rusak. Lu cuma lagi belajar cara pulang. Dan kalau hari ini lu masih di tengah jalan, itu juga nggak apa-apa. Yang penting, sekarang lu tahu arahnya. Cerita ini nggak janji hidup lu bakal selalu tenang. Tapi dia janji satu hal sederhana. Lu nggak perlu kehilangan diri sendiri demi dicintai.